Pak Kadis, ini Pak Kadis juga sudah mendengarkan langsung, kita sudah mencoba mengidentifikasi begitu apa yang kemudian menjadi kekhawatiran dari Pak Imam sebagai Ketua Pengurus Asosiasi Tenun Donggala itu sendiri. Bagaimana kemudian intervensi dari pemerintah untuk Tenun Donggala ini? Apa yang akan dilakukan? Ya, seperti biasanya yang kami lakukan itu di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi, karena kami menangani semua yang kaitannya dengan batik dan tenun di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Di Palu juga kami melakukan pembinaan, di Donggala juga kami lakukan pembinaan, di Batik Nambo di Banggai pun juga kami lakukan pembinaan. Jadi artinya secara keseluruhan Provinsi Sulawesi Tengah sudah dan tentunya bekerja sama dengan Dekranas ya. Dekranas kan Dekranas Provinsi Sulawesi Tengah dia punya mitra dan punya binaan terhadap penenun-penenun yang sudah menjadi anunya. Kadang-kadang juga Dekranas juga melakukan bentuk bantuan kepada pendanaan misalnya. Pendanaan karena keterbatasan dana barangkali kita Dekranas itu tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk dana, biasanya dalam bentuk bahan baku. Jadi tetap sebagai modal juga gitu ya. Benang kemarin atas kondisi kemarin gempa, terus ada bantuan dari Dekranas pusat ke Dekranas provinsi, Dekranas provinsi menyalurkan benang-benang ke penenun-penenun itu, termasuk juga ya kalau karena kami tidak bisa memberikan dalam bentuk dana maupun bantuan bahan baku, kami bentuknya pelatihan. Bentuknya pembinaan, termasuk juga pemasarannya nantinya. Gitu. Baik. Nah, artinya kalau misalnya kita berbicara tentang pemasaran, ini juga menjadi PR yang sangat besar saat ini, begitu. Melihat tadi kondisi yang dikatakan oleh Pak Imam, apalagi terkait yang bomba tadi ya. Artinya ini memang ada ini sedikit. Apakah ada kemudian solusi yang dipikirkan oleh Disperindak terkait dengan bomba sendiri gitu, khususnya untuk bomba yang saat ini memang sedang digempur gitu sepertinya. Gitu. Ya, kalau untuk secara pemerintah daerah kami kemarin mendapatkan surat edaran bahwa jika ada muatan lokal yang ingin dimasukkan dalam e-katalog. E-katalog itu pembelian yang bisa dilakukan pembelian langsung oleh OPD. Yang tadinya kami harus bekerja sama dengan pihak ketiga barangkali, karena kalau misalnya e-katalog, mungkin kalau sudah dimasukkan dalam bentuk e-katalog yang ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, secara online gitu, dimasukkan barang-barang itu, mungkin bisa langsung diklik dan sebagainya, bisa langsung pengadaan langsung. Nah itu salah satu yang muatan lokal yang kami sampaikan yaitu tenun. Nah, tenun Donggala kami, tenun Donggala, bomba dan sebagainya, itu yang menjadi yang biasanya dikonsumsi dan digunakan oleh teman-teman OPD dalam hal pengadaan seragam atau acara dan sebagainya. Biasanya kan rakor dan sebagainya. Nah, kemudian saat ini ya kembali lagi kondisi saat ini bahwa kita terkendala di kondisi pandemi gitu. Betul. Yang tadinya bisa kita belanja terhadap barang-barang tersebut, ya pertama harus digeser. Yang kedua, kami akan memilih untuk tidak melakukan itu karena acara tidak memungkinkan lagi dilakukan. Betul. Jadi memang tahun ini, kalau menurut kami memang ini tahun yang sangat sulit buat teman-teman pengrajin dan penenun yang ada di wilayah. Ya, bahkan sebenarnya kalau mau dilihat tidak dilihat secara negatif, ini bukan tahun yang sulit buat penenun saja gitu sebenarnya. Semuanya. Untuk semuanya juga ini adalah tahun yang sulit. Tapi kemudian memang kita bersama seperti yang diharapkan oleh Pak Imam, kemudian adanya gotong royong gitu. Artinya memang kalau dilihat dari bagaimana cara para penenun kita yang berada di Donggala sana ternyata belum memahami eksklusivitas dari barang yang dia miliki, yang sebenarnya sesungguhnya produk mereka itu sesungguhnya harus dinilai lebih baik begitu. Apa yang akan dilakukan oleh asosiasi terhadap penenun-penenun itu, Pak Imam? Bentuk pembinaan atau pemberian edukasi kan seharusnya juga terus diberikan secara intens mungkin agar mereka memang benar-benar sadar bahwa karyanya. Ini adalah karya saya yang sangat berharga, bahkan untuk orang di luar sana, mungkin bukan cuma di Indonesia saja ya. Kayak misalnya tenun di daerah lain, bahkan di pasar Australia, di pasar Asia sangat besar gitu. Artinya kita juga punya chance ke sana gitu, Pak Imam. Sebenarnya begini, ada satu desa di Jawa sana, pemerintah daerahnya itu memasang planang saja.
selamat datang di Desa Tenun. Gitu. Iya. Jadi memotivasi masyarakatnya. Jadilah Desa Sentra Tenun itu. Tidak perlu neko-neko. Dia pasang promosi saja. Artinya Pak Imam optimis gitu bahwa dengan adanya Desa Tenun itu kemudian ini akan mulai berangkat nih dari sana, kemudian akan perlahan-lahan improve gitu. Saya optimis sekali ini, karena ini kan program ini juga program top down, mencontoh daripada desa lain. Karena karena banyak yang berhasil dan juga tidak perlu dia sumber daya manusia. Beda dengan gampang objeknya kan sudah ada, penenun sudah ada, tinggal dikelola daerahnya. Dengan program mencontoh dari desa lain. Maksudnya sekali. Ada bukti dan sudah dan juga terjadi gitu. Mereka untuk menjadi motivasi mereka, ya pada ulang tahun provinsi atau apa itu mereka dikasih penghargaan dong. Mereka lah ini yang melestarikan budaya ini sebenarnya. Baik, ya baik, kita akan membuka line telepon untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan kami. Silakan langsung saja di 0451 452 414. Mungkin ada masukan begitu atau juga kritik saran yang ingin diberikan kepada kami yang ada di studio saat ini. Boleh langsung bergabung bersama kami di 0451 452 414. Dan tadi Pak Imam dan Pak Kadis kita sedang membahas terkait dengan desa Tenun begitu ya. Memang sudah ada narasi bahwa akan ada Desa Tenun yang dilaksanakan. Itu di desa mana? Baik, kita tahan dulu. Kita sudah punya penelpon yang pertama. Ternyata ini cukup menarik nih pasti bagi pemirsa yang sedang menyaksikan. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Faisal di Toua. Pak Faisal di Toua. Silakan Pak Faisal. Ya. Baik, terima kasih. Pernah saya jalan-jalan ke sentra penenun itu. Ya. Mereka itu punya keluhan mengenai modal. Modal ini diperuntukkan untuk pengadaan benang. Ya. Nah, kalau bisa kebetulan ada Kadis Perindak ini dulunya bersatu dengan Dinas Koperasi. Ya. Agar bekerja sama dari segi tenaga penenunnya dari Dinas Perindak, kemudian dari Dinas Koperasinya itu menggerakkan koperasinya untuk mengadakan benangnya, sehingga nanti antara penenun dengan koperasi itu bisa kerjasama, sehingga benangnya itu bisa dapat dicicil berapa kali gitu. Nah, yang itu yang pertama. Baik. Yang kedua, setiap daerah itu punya produk unggulan. Kebetulan kita ini di Sulawesi Tengah, produk unggulannya yaitu tenun, donggala, dan kain Palu. Ya, jadi sehingga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi itu betul-betul memberikan pelatihan yang berkualitas bagi para penenun ini. Baik, pembinaannya begitu harus ditingkatkan lagi ya. Karena saya lihat ini penenun kita ini hidup segan mati tak mau lagi gitu. Baik. Ya. Baik Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal sudah bergabung bersama kami. Terima kasih ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Faisal. Mungkin langsung saja sebenarnya ini terkait modal dan pembinaan juga sudah sempat dibahas oleh Pak Kadis, tapi mungkin ke depannya begitu. Apakah ada pendanaan untuk modal, benang ataupun dana gitu dan juga pembinaan yang lebih baik modelnya? Bantuan bahan baku gitu. Betul, ya. Sebenarnya itu memungkinkan saja dilakukan, tapi ya memang kita dalam aturan Permendagri nomor berapa saya lupa tahun 2018 atau 2017 itu, kami di Dinas OPD Teknis sudah tidak memungkinkan lagi memberikan bantuan dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang apalagi uang. Apalagi uang. Ya, karena kondisinya bahwa
terkait dengan dicampur dengan pilkada dan sebagainya, takutnya dimanfaatkan kira-kira begitu. Iya, betul. Bisa jadi menjadi bansos kami, nanti. Jadi kami bisa memberikan dalam bentuk pelatihan. Saya sepakat tadi dengan kata Pak Faisal dari pembinaan yang lebih berkualitas. Pembinaan yang berkualitas. Sebenarnya tahun ini dapat kami sampaikan bahwa kami akan melakukan pelatihan pewarna alami ini. Kami datangkan instrukturnya langsung dari Bali. Dari Bali tahun ini. Cuman karena kondisi sekarang jadi kami hanya melakukan pelatihan itu dengan tenaga yang kami sudah yang pernah semuanya ikut latihan. Tergeser akhirnya. Iya, tapi masih dianggarkan. Tapi kita menunggu kondisi membaik. Artinya memang itu tetap akan kami dilakukan. akan melakukan itu kan pelatihan yang berkualitas tuh. Betul. Ya hasil hasil pewarna alami yang baik. Bisa ditenun dengan menghasilkan produk yang akan lebih baik. Gitu. Baik. Saya mau ke Ibu Enis. Ibu Enis, ada berita bahagia dari Pak Kadis, akan ada pelatihan yang lebih berkualitas lagi yang kemudian ini akan membuat Ibu Enis lebih memiliki edukasi lebih begitu terhadap apa yang bisa mendatangkan uang dan ekonomi akan lebih membaik. Bagaimana Ibu Enis? Apakah Ibu Enis akan menjadi penenun kita lagi? Iya, masih ya. Jadi hingga saat ini Ibu Enis sebenarnya di dalam hati itu sebenarnya terlihat Ibu Enis tuh masih mau menjadi penenun gitu ya. Cuman mungkin betul. Jadi mungkin karena benangnya mahal, apalagi di kondisi pandemi saat ini. Jadi memang ada banyak pertimbangan begitu Bu Enis. Tapi Ibu Enis, apa yang kemudian menjadi harapan Bu Enis ke depan untuk tenun Donggala, khususnya untuk Ibu Enis sendiri gitu? Kalau bisa dibuatkan rumah tenun, biar rumah tenun. Iya, biar kami bersatu kembali sama teman-teman yang sudah tidak bertenun lagi. Iya, gitu. Karena karena yang lain tuh sepertinya mulai kehilangan semangat karena kayaknya tidak ada tempat untuk untuk bersama-sama menenun gitu Bu ya. Iya. Itu untuk Watu Sampu Bu Enis. Iya, di Watu Sampu harus ada rumah tenun biar ada tamu ya langsung melihat kami. Oke, sebagai official store-nya juga. Jadi gini, kalau saya boleh tambahkan, kami itu sebenarnya sebelum gempa ada rumah tenun kami di Jalan Kedondong. Di dalam situ penenun-penenun biasanya datang ke sana melakukan tenun, terus nanti pemasarannya melalui Dekranaz. Ini binaan dari Dekranaz. Kami juga biasa menyentuh langsung juga di situ, ada pembinaan pengawasan gitu lah kira-kira mengevaluasi. Nah, sekarang kemarin habis gempa ini itu hancur. Rumah tenun itu gedungnya hancur. Iya, karena kemarin gempa 2018. Itu. Ya. Tapi alat-alatnya masih ada. Tinggal kami sudah melakukan perencanaan ingin bangun rumah tenun. Mudah-mudahan doanya Bu Enis bisa disetujui sama didengar oleh Bapak Gubernur. Mudah-mudahan didengarkan langsung oleh Pak Gubernur gitu ya. Perencanaannya sudah ada. Gedung tenunnya perencanaannya sudah ada. Bentuknya pakai gedung Donggala rumah adat kita Sohu Raja gitu akan dilakukan di bawah tempat orang menenun, di atas store-nya. Wah, luar biasa. Tapi ya itu tergantung lagi. Kita akan menunggu, mudah-mudahan ini segera membaik begitu ya. Ibu Enis tetap doakan kami begitu Bu Enis, apalagi Pak Kadis nih Bu Enis yang akan membuat rumah tenun untuk Ibu Enis dan juga dan juga para penenun lainnya. Pak Imam, sebelum saya ke Pak Imam, kita ke Donggala dulu ya, ke Desa Toale. Desa Toale, halo, selamat malam. Ada Pak Suban dan juga Pak Umar di sana. Pak Suban dan Pak Umar, masih bisa mendengarkan kami? Ya, baik. Baik Pak Suban juga Pak Umar melihat kondisi saat ini dan melihat tadi perbincangan saya langsung dengan Pak Kadis begitu, ada pembinaan yang berkualitas yang akan dilakukan. Artinya memang walaupun mungkin saat ini terlihat kita berjalan sangat pelan begitu, tapi kita menuju ke arah yang diharapkan begitu. Pak Suban dan Pak Umar, apakah Desa Toale menjamin bahwa 174 penenun yang ada di sana akan tetap bersama-sama dengan kami sebagai penenun di Sulawesi Tengah? Kita konsisten, begitu. Silakan. Jadi kita punya sebagai desa wisata dengan pihak asosiasi. Baik Pak Suban, mohon maaf kami belum bisa mendengarkan Pak Suban dengan baik, akan kami perbaiki dulu koneksi jaringan kami. Kemudian saya akan kembali lagi ke Pak Suban dan juga Pak Umar begitu ya. Saya akan kembali lagi, Bapak-bapak tolong diperbaiki dulu koneksi jaringannya dengan Donggala di Desa Toale.
Pak Imam, ini tadi kita melihat ya semangat Ibu Enis bahkan juga akan kembali begitu. Dan sebenarnya mereka juga masih mau, cuma memang butuh apa ya? Butuh dukungan, butuh didorong begitu. Artinya, iya betul. Artinya ini memang gotong royong ataupun yang diharapkan oleh Pak Imam tadi harus ada intervensi dari pemerintah. Ini sudah dijanjikan langsung oleh Pak Kadis akan dilaksanakan, dan desa Tenun juga kabarnya sesaat lagi akan ada begitu ya. Dan semoga ini kemudian akan menjadi pembuka pintu dari improvement yang ada dari teman-teman penenun begitu. Apa yang kemudian kita akan ke arah mana? Akan kemana asosiasi ini membawa para penenun? Akankah penenun itu diberi jaminan bahwa mereka bisa mendapatkan penghidupan yang layak begitu dari menenun ini begitu? Sehingga mereka tidak kemudian akan meninggalkan ini lagi. Iya, betul, itu harus jaminannya harus ada. Iya, harus dibantu. Karena peluang usaha lain ini banyak yang mengintai sebagai apa? Sebagai maut dari mereka. Nanti jadi karena kita hilang. Anak-anak sekarang kan biasanya lebih suka kerja di toko daripada menenun apa. Betul. Jadi harus makanya kita motivasi selalu ya seperti begini ya, acara-acara apa misalnya ulang tahun Pemda. Jadi harus mereka diapresiasi, mereka diberi penghargaan bahwa mereka lah ini apa serikandi di Indonesia yang apa secara tidak langsung mempertahankan budaya mereka. Ya, betul. Ya terus bisa cari mana petenun yang tua diberi apresiasi, yang termuda apalagi diberi apresiasi. Ya, karena diberikan, yang muda justru jarang. Yang muda justru jarang bukan Pak Imam ya? Iya, yang muda justru jarang. Jadi kalau ada yang muda itu cepat-cepat kita beri apresiasi. Jadi teman-temannya kan, aduh, ini tenun ini ya. Terus pasarnya menjanjikan. Pasarnya jelas, tidak mereka itu tadi sangat ketat persaingannya di pasar bebas tadi. Mereka harus di itu. Ya, Pak Imam, kita akan kembali ke teman-teman kita di Desa Toale, Bapak Muhammad Suban dan juga Bapak Umar. Pak Suban dan Pak Umar, bisa mendengarkan kami dengan baik? Ya, baik. Pak Suban dan Pak Umar, tadi kita sudah membahas terkait bagaimana kemudian arah perkembangan dari Tenun Donggala ini akan diperbaiki, baik dari asosiasi maupun juga dari pemerintah daerah. Kita akan menuju ke Desa Tenun, begitu. Bagaimana 174 penenun yang ada di sana? Akankah berkomitmen begitu kita akan konsisten menjaga identitas bangsa kita, Tenun Donggala akan tetap menjadi penenun begitu. Bagaimana Pak Suban dan juga Pak Umar? Insya pasti mereka konsisten dengan pekerjaan yang sudah dari turun-temurun ini dikerjakan. Jadi saya rasa ini satu perkembangan untuk usaha buat perempuan yang ada di Desa Toale. Karena selama ini memang mereka tidak kerja yang lain kecuali hanya bisa menenun. Ya, baik. Semoga kita juga berharap semoga nanti kita bisa bertemu langsung begitu Pak ya dengan para penenun-penenun yang ada di sana. Pak Suban dan Pak Umar, kalau boleh Anda memberikan harapan begitu kepada Pak Kadis yang saat ini sedang berada bersama-sama dengan kami, apa yang Anda harapkan terkait dengan Tenun Donggala di Desa Toale? Kami harapkan kepada Kadis Perindako Provinsi Sulawesi Tengah agar kiranya bisa membantu kami untuk menjadikan Desa Toale ini sebagai desa wisata tenun. Itu harapan kami selaku pemerintah Desa Toale. Baik. Dan kedua ini Bu, bisa juga kami punya pengrajin ini diperhatikan nantinya. Dan itu ada pelatihan-pelatihan, terus dibantu kami untuk pembuatan gazebo di tiap-tiap rumah, depan rumah itu. Itu harapan kami. Karena kalau kita mau bangun tempat di satu tempat, itu nanti bisa menghilangkan wisatanya. Kalau dia di tiap depan rumah, itu nanti pengunjung langsung datang lihat. Dan tidak mengganggu tugas dia sebagai ibu rumah tangga. Baik. Karena di depan rumahnya. Baik. Yang kita buat. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Suban dan juga Pak Umar sudah bergabung bersama kami untuk dialog pada malam hari ini. Kita akan kembali ke studio bersama Pak Imam. Pak Imam, ini durasi kita memang cukup singkat dengan banyaknya ramainya narsum saya pada malam hari ini. Rasanya memang kalau membahas ini memang kita akan membahasnya lebih panjang lagi di part 2 seperti bersama dengan Pak Kadis. Tapi kalau misalnya bisa kita memberikan harapan yang lebih besar lagi begitu ya untuk Tenun Donggala, apa yang Anda akan katakan terhadap
Tenun Donggala ini? Tenun Donggala ini itu tadi emas, suatu berlian, cuma itu pengelolaannya kurang bagus. Seperti generasi muda yang ada di misalnya di Setuale ya, marilah kamu tidak disuruh harus menenun juga, tapi ina ibu-ibumu ini carikan jalannya keluar, bagaimana pemasarannya bisa meningkat, ya kan? Kasihan kan itu tadi saya anunya kan seperti itu. Jadi tengkulak sudah nangkap sistem ijon itu jangan, apalagi kita bermentalkan masyarakat pengrajin itu menjadi buruh. Baik. Kebanyakan kan orang datang kasih benang ongkos buruh. Baik. Itu sebenarnya enggak, kita dorong mereka harus punya usaha mandiri. Baik. Itu tadi kalau mereka buruh saja pasti akan punah ini tenun ini. Karena berapa sampai berapa digaji orang. Tapi kalau punya sendiri kualitas semua kan harga jual juga keuntungan bisa lebih banyak. Ya. Artinya memang mindset, kemudian juga bagaimana sistem ini kemudian kita perbaiki perlahan begitu ya. Sebelum saya ke Pak Kadis, saya mau ke Pak Ibu Enis dulu. Ibu Enis, terakhir dari perbincangan kita pada malam hari ini, Bu Enis, selain tadi Bu Enis mengharapkan kemudian nanti besok-besok akan ada modal begitu, akan ada misalnya penambahan benang, apalagi yang Ibu Enis kemudian akan harapkan untuk Ibu Enis sendiri, keluarga Ibu Enis dan juga teman-teman penenun yang ada di Watu Sampu, singkat saja mungkin Bu Enis. Ya, harus ada rumah tenun itu. Rumah tenun tadi ya. Supaya kami bisa maju juga. Baik, artinya Bu Enis merasa bahwa kalau ada rumah tenun, jaminan untuk mendapatkan uang dari situ dan juga menenun dengan baik, menghargai karya sendiri itu juga bisa terjadi, Bu ya? Iya. Baik, terima kasih Bu Enis sudah bergabung bersama kami. Terakhir saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, melihat semua ini sudah kita bahas langsung dari Toale, Ibu Enis dan juga Pak Imam begitu yang ada di sini, artinya ada banyak insight begitu yang bisa dilakukan. Hal yang paling real begitu yang bisa kita harapkan dari Disperindak dalam waktu dekat terkait dengan Tenun Donggala? Ya, kami seperti usulan Pak Imam tadi, kami akan berkoordinasi tentu dengan Dinas Koperasi, membuatkan koperasi barangkali atau bentuknya bapak angkatkah atau apa yang kira-kira bisa memicu atau men-trigger para pengrajin ini, kamu bisa menenun, ada yang mau pasarkan gitu kira-kira. Itu kalau kira-kira bapak angkat ya, kami akan berkoordinasi dengan teman-teman dari koperasi, dari BI juga katanya ada program untuk Desa Tuale tadi ya. Nanti kami akan mencoba berkomunikasi dengan BI, bentuknya seperti bagaimana, apakah keinginannya seperti keinginan Pak Suban tadi, apakah di tiap rumah ada dego-dego itu yang terus kemudian diberikan pelang bahwa di situ bukan desa tenun. Ya kalau memang ada kondisi seperti itu, saya akan informasikan ke Pak Imam, kalau mudah-mudahan komunikasi kami bisa lancar dengan teman-teman di koperasi maupun dengan di BI. Baik. Ya, kami akan fasilitatornya lah. Baik. Gitu. Artinya Pak Imam, kita sudah mendengar langsung dari Pak Kadis. Nanti selanjutnya kita akan kita sepakat ya Pak. Iya. Satu wilayah. Iya. Itu memang harusnya punya master plan, maksudnya terukur. Betul. Nanti itu akan kita bahas lagi mungkin di part 2 dari dialog kita untuk Desa Tenun sendiri. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Muhammad Suban dan juga Pak Umar dari Toale, kemudian Ibu Enis yang sudah hadir bersama-sama dengan kami, dan juga Ketua Pengurus Asosiasi Tenun Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Imam, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Richard Janggola. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami. Dan pemirsa, semoga dengan dialog ini kemudian kita mendapatkan ada banyak sekali identitas yang sudah shifting, pergeseran nilai yang terjadi yang harus kita raih kembali, harus kita ambil kembali. Apalagi untuk pemuda-pemuda yang saat ini sedang menyaksikan dialog publik ini, kalau misalnya tidak kenal Tenun Donggala harusnya malu. Harusnya malu ya, karena itu adalah identitas bangsa kita. Terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah menyaksikan dialog publik hari ini. Kami akan hadir di acara lainnya dan saat ini kita akan bergabung bersama TVRI Nasional di Jakarta. Akhirnya saya Lunggi Giarinsa pamit, sampai jumpa.